Shalom saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini saya menyapa Bapak Ibu kekasih. Saya ada di wilayah Batu Angus ya. Kalau kita perhatikan di sisi sebelah kiri dan belakang saya ini ada pantai yang cukup baik, cukup bagus. Pantai ini cukup bagus, sangat luar biasa indah. Suhu udara yang cukup oke, tidak mendung, tidak hujan. Jadi saya dapat menyapa Bapak Ibu yang kekasih di situasi pemandangan yang sangat indah hari ini di Batu Angus ini. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Saya akan membagikan pesan firman Tuhan. Kabar baik harus diberitakan. Situasi buruk, keadaan apapun, senang, suka, duka, Injil. Kabar baik tetap diberitakan di mana, kapan, situasi apapun harus dijelaskan. Saya Aliuddin bin Zainul Abidin, asal saya dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi. Saya orang Pidi, saya asli orang Aceh. Saya membagikan kabar baik saat hari ini tentang Yesus yang sangat luar biasa. Saudaraku kekasih dalam Kristus, Yesus terang itu, dia terang dunia. Dia datang ke dunia yang penuh kegelapan, dunia yang hitam. Seperti batu-batu di sekeliling saya ini, hitam, hangus. Lihat, hangus, betul-betul hitam, porak-poranda. Dengar cerita katanya batu ini dari letusan gunung berapi, dan dikatakanlah ini gunung Batu Hangus. Batu Hangus. Hari ini saya ada di wilayah Batu Angus, tepatnya di Sulawesi Utara. Ya, di Bitung kami jalani dengan speed ya, kami jalani dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, berita Injil harus dikabarkan, situasi, keadaan apapun, situasi apapun. Injil mengatakan, jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, ya, jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, maka diri kita ada kuasa, ada power, ada dunamis memberitakan Injil kebenaran Allah itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang dikatakan di ayat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dari Yerusalem, dari keluarga, dari lingkungan kita, dari sekitar kita, dan Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Makanya ini yang saya lakukan. Kemana dimanapun, tertolak satu tempat, saya pergi ke tempat yang lain. Hari ini mengabarkan tentang sukacita, kabar baik itu. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata-kata Yesus ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Yesus diberikan kuasa itu di surga dan di bumi ya. Dan kuasa itu telah ada juga dalam hidup kita karena kita mempercayai, kita memiliki Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dapat keberanian memberitakan kabar baik, kabar ilahi, kabar kebenaran tentang Tuhan itu. Kita mempunyai kuasa juga. Kita mempunyai wibawa memberitakan Injil itu. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergi, dikatakan dengan jelas. Ayat ini mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, semua manusia tanpa terkecuali, pergi kita memberitakan Injil itu. Tidak jemu-jemu, tidak takut. Siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, bagi orang-orang yang percaya, pergilah. Itu perintah yang dikatakan oleh Tuhan. Kemana? Pergi. Di mana? Pergi. Situasi apapun tetap pergi memberitakan Injil. Baptis orang, ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak sampai di situ. Ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan? Melakukan kebenaran, melakukan perbuatan ilahi, melakukan perbuatan Allah itu. Karena Allah ada dalam hidup kita, Allah tinggal dalam hidup kita, Allah menyertai hidup kita. Buah-buah ilahi terpancar, buah-buah ilahi, kasih, sukacita, damai, kebenaran, kesabaran, pengampunan, hal yang benar, hal yang ilahi, perihal surgawi kita beritakan ke semua orang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, siapapun Anda, mungkin Anda kurang berani, mungkin Anda tidak percaya diri, mungkin Anda tidak berarti. Lihat, Tuhan memilih orang-orang yang sederhana. Bagaimana Tuhan memilih seorang yang sangat-sangat sederhana. Bagaimana Tuhan menyentuh hati orang-orang yang sangat-sangat sederhana di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan memakai Yohanes, coba. Yohanes Pembaptis. Dia hidup di padang gurun. Dia sangat-sangat sederhana. Lihat, orang datang ke padang gurun. Berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah datang, ya, akan datang. Kerajaan Allah akan datang sedikit lagi. Untuk itu bertobatlah. Itu pesan yang dibagikan. Siapa Yohanes Pembaptis? Sangat-sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana. Berbeda dengan nabi-nabi yang populer yang lain. Ya, Musa sangat hebat, ya. Daud sangat hebat, luar biasa. Yusuf, ya, Abraham sangat-sangat luar biasa, terpandang, yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia tidak melakukan banyak mukjizat, banyak yang hebat-hebat. Dia hanya mengatakan pergilah, dia katakan bertobatlah, jangan lakukan dosa, karena Tuhan akan datang. Tuhan datang dan berbondong-bondong orang datang. Begitu banyaknya mendatangi Yohanes Pembaptis. Luar biasa, sampai Yesus itu membanggakan. Alkitab menuliskan begitu hebat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sangat sederhana, begitu sederhananya. Dan Yesus juga sangat luar biasa. Dia dari ketinggian, dari yang sangat luar biasa, dia turun ke dunia ini, ke kegelapan yang hitam, kelam. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, yang begitu megahnya, begitu hebatnya, dia rela turun, merendahkan diri. Filipi katakan dia taat sampai mati. Dia setia, dia mati, dan dia dianggungkan, namanya besar dari segala apapun. Itulah Yesus Kristus, luar biasa. Dia turun ke dunia ini. Dia merendahkan diri. Terang itu hadir di dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Lihat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara kekasih dalam Kristus. Sangat-sangat sederhana. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan berbondong-bondong orang datang kepada orang yang sangat sederhana ini. Tidak ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi dia merendahkan diri. Bahkan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Ya, dia bukan terang itu, dia hanya memperkatakan, dia memberitakan yang Tuhan izinkan Roh Tuhan berbicara dalam hidupnya. Menjadi dampak, dia hanya juru bicara. Dia berbicara tentang terang yang sesungguhnya. Siapapun engkau yang hadir di sini, ya, yang menyaksikan siaran saya langsung ini, saya berdiri di belakang saya laut yang begitu sangat luar biasa, pantai yang indah dan cantik ini. Saya membagikan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, ya, hari ini pesan firman Tuhan datang kepada kita, pergi. Makanya ini yang saya lakukan, saya pergi. Kemana? Terkadang juga saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Tetapi saya taat, saya setia, saya percaya. Makanya saya pergi kemana, di mana, situasi apapun, keadaan apapun. Tetap saya percaya, saya pergi, saya taat, saya setia melakukan
Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia katakan pergi, beritakan, dan ini yang sedang saya lakukan. Saat hari ini lewat media YouTube ini juga, saya memberitakan kabar baik, kebenaran ilahi, kekuatan Allah ada dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu, mari pengalaman kita dulu yang buta, kita dalam kegelapan, kita menjadi melihat, kita dapat melihat terang itu hadir dalam hidup kita, dan kita alami terang itu. Kita alami Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tidak sabar rasanya saya ingin ceritakan tentang Tuhan itu, kabar baik itu. Dalam bahasa Aceh dikatakan haba ged, haba itu kabar, ged itu baik. Kabar baik itu kemana, di mana, situasi apapun, tetap kabar baik saya akan beritakan. Ya, sukacita itu saya bicarakan karena saya mengalaminya. Saya mengalami suasana ilahi, kasih, sukacita, damai, buah-buah ilahi, buah-buah rohani. Saya dapat rasakan, saya dapat nikmati. Makanya tidak sabar saya selalu ingin membagikan kabar sukacita itu kemana dan dimanapun saya berada. Saya percaya tidak begitu aja dikatakan oleh Tuhan, pergi beritakan, aku menyertai. Saya sangat percaya Tuhan menyertai. Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin kemana dan dimanapun saya berada. Saya sangat percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup saya, hidup Bapak Ibu, Saudara kekasih, dimanapun Anda berada saat hari ini. Demikianlah pesan singkat ini saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu kekasih. Sekali lagi, pergi, beritakan Injil kebenaran itu, kabar baik itu. Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita. Roh Kudus telah hidup dalam hidup kita, dan power, kekuatan ilahi, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu memberitakan Injil kebenaran itu. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.